Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Taufik Alizar Channel. Kali ini saya akan membagikan pengalaman dan review dalam penggantian engine mounting mobil Honda Brio tipe Matic tahun 2014. Jadi dari awal beli sampai sekarang itu engine mounting mobil Brio saya ini belum pernah saya lakukan penggantian ya. Sekitar di usia 9 sampai 10 tahunan. Nah, kali ini saya memutuskan untuk membeli ini karena sudah kerasa banget lah engine mountingnya. Nah, apa aja yang dirasakan untuk proses penggantian, kenapa kita harus mengganti engine mounting ini, itu ada beberapa yang saya rasakan ya. Ada sekitar 3 lah yang saya rasakan. Jadi yang pertama itu kalau dilihat itu gap ini dengan mesin itu sudah nempel, dengan engine mounting yang besinya itu sudah nempel. Nanti di video mobilnya akan saya tunjukkan untuk gapnya itu seperti apa. Lalu selanjutnya yang paling kerasa itu ketika melakukan akselerasi atau deselerasi ya. Jadi ketika akselerasi itu engine itu terasa bergoyang, ketika deselerasi juga terasa bergoyang. Terus yang terakhir yang kemarin sempat saya rasa paling mengganggu itu muncul suara tik 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 gitu ketika saya berhenti, karena mobil saya kan Matic ya, jadi tidak bisa istilahnya diinjak kopling gitu, jadi tetap dalam keadaan gigi masuk, jadi timbul saja tik 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 gitu, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri engine mounting ini original ya, saya memutuskan membeli original karena pengalaman di pembelian karat-karat mobil di video sebelumnya yang bisa jadikan saya pembelajaran. Mungkin yang teman-teman ingin membeli karet-karet bisa nonton dulu video sebelumnya. Jadi saya memutuskan untuk membeli yang original. Ini harganya sekitar 990 ribuan. 900 ribuan lah, 900 ribuan dengan pajak 11%. Jadi sekitar 999 ribu atau 1 juta kurang 1000. Pajaknya 11% ya. Nah, ini rencana kan nanti akan naik lagi nih kalau jadi, wah pasti akan lebih mahal lagi. Seperti itu. Sebenarnya di bengkel kemarin sempat ini ada rekomendasi menggunakan engine mounting Brio manual, tapi ternyata tadi setelah saya lihat ternyata kondisi beda ternyata. Nah, mungkin biar saya unboxing dulu aja ya, saya unboxing dulu ini untuk mengetahui ini original atau enggaknya. Saya unboxing dulu aja lah. Nah, ini setelah saya unboxing ya, jadi seperti ini untuk penampakannya. Nah, ternyata dengan Brio manual itu perbedaannya yang pertama di sambungannya ini, dan untuk kedalaman karet pengisiannya ini. Nah, saya tadi sempat video untuk yang manual, nanti akan saya masukkan di videonya. Nah, info dari orang bengkel juga kekuatannya juga berbeda, jadi lebih awet yang Matic. Nah, ini sedikit tips ya teman-teman untuk memastikan bahwa barangnya itu buatan original atau enggak. Ini ya, pastikan dia made in Indonesia. Biasanya di marketplace itu banyak yang jual made in Jepang, made in mana gitu ya. Itu menurut saya nggak ori lah. Di pembelian karet-karet kaki-kaki di video sebelumnya juga made innya Jepang, made in Thailand, cuma nggak ori, akhirnya saya belikan yang original made in Indonesia. Oke, biar tidak berlama-lama, coba saya bongkar dulu yang engine mounting di mobil saya, nanti lanjut ke video pembongkarannya ya. Baik, jadi untuk pemasangannya nanti pasang dongkrak di bawah untuk support mesin, lalu bongkar baut ini, terus bongkar baut yang itu, terus ada 2 baut di sebelah sini.
Nanti tinggal kita tarik dari bawah sini aja. Nah, permasalahannya kita butuh extension ini yang cukup panjang untuk biar bisa menjangkau. Baik, ini untuk proses pemasangannya ya. Oke ya. Jadi ini awalnya mau saya lakukan pendongkrakan aja di bagian engine, karena kan tujuan kita kan agar engine-nya tidak turun aja ya sebelum melakukan pelepasan engine mounting. Namun ternyata ruang gerak dongkraknya itu sangat sempit, jadi saya putuskan untuk mendongkrak mobilnya. Ini kalau punya jack stand, setelah dilakukan pendongkrakan bisa dilakukan pemasangan jack stand. Nah, namun ini saya sebenarnya kemarin bikin jack stand namun terlalu tinggi, jadi tidak jadi saya pakai. Akhirnya saya pakai 2 dongkrak ya. Ini kebetulan ada 2 dongkrak di rumah saya, yang satu dongkrak buaya, yang satunya dongkrak asli bawaan mobil Brio-nya. Nah, tujuan dari pendongkrakan ini karena kita akan melepas engine mounting agar mesin itu tidak terjatuh seperti itu. Ini untuk pemasangan dongkrak di bawah pastikan di lokasi yang rata ya, lokasi yang rata. Nanti kita coba dongkrak pelan-pelan, lalu mesin itu digoyang-goyangkan apakah potensi jatuh atau tidak, seperti itu. Nah, ini angkat engine sampai celah di engine mounting itu sekitar 5 milian lah. Nah, ini yang baut atas sudah saya lepas. Ini praktis mesin sudah terlepas ya, tinggal bagian, nah ini saya tinggikan lagi ya. Nah, ini saya coba untuk menggoyang-goyangkan mesin apakah aman atau tidak, apakah kekuatan dongkraknya aman atau tidak. Selanjutnya yang untuk baut 3 kecil di bawah itu ini saya lakukan pelepasan. Ini lokasinya agak sempit memang, tapi bisa kok, tangan itu bisa menjangkau. Lokasinya ada 3 buah baut ya, yang depan 2, yang belakang 1. Nah, setelah itu kita tinggikan lagi pelan-pelan bagian dongkraknya. Setelah semua baut terlepas, baru kita coba untuk mengeluarkan bagian engine mountingnya. Nah, ini karena cukup sempit dan ada selang AC ya, jadi pastikan bisa terlepas. Nah, ini mudah kok lepas. Nah, itu baik, akhirnya terlepas ya untuk engine mountingnya. Jadi kalau perbedaannya ini udah oblak banget dan masuk ke dalam. Nah, di YouTube sebenarnya ada yang cara repairnya, tapi itu untuk repair mobil-mobil manual ya, yang engine mounting mobil manual. Itu yang mobil matic belum pernah ada yang nyoba. Nanti coba saya buatkan tutorialnya, repair singkatnya. Ini produksi Juli 2014 ya, udah sekitar hampir 10 tahun ya. Kalau ini yang baru, jadi lebih belum ada inilah ya. Nah, ini yang menyebabkan mesin bergetar ketika akselerasi atau deselerasi. Ini juga udah bisa diputar. Nah, ini tandanya udah tepat lah kalau kita lakukan penggantian. Ini ya untuk proses pemasangannya. Kita siapkan dulu engine mountingnya. Ini saya bersihkan untuk lokasi engine mounting bekasnya, lokasi engine mountingnya ya, biar tidak timbul karat. Nah, ini ya intinya dimasukkan seperti tadi lah. Untuk pemasangan bautnya jangan terlalu kencang dahulu ya,
karena kan ini 3 baut, jadi kalau terlalu kenceng, kalau udah langsung dikencangkan pasti akan kesulitan memasang baut terakhirnya ya, seperti itu. Dan di depan itu ada tempat relay sehingga agak sulit lah. Nah, ketika pemasangan ini karena engine mounting yang baru itu kan lebih tinggi ya, kita perlu melakukan penyesuaian untuk dongkraknya, kita tinggikan lagi dan kita paskan lah untuk lubang bautnya engine mounting. Tapi dalam proses pengencangan atau pemasangan baut, pastikan posisi engine itu aman ya, tidak berpotensi jatuh ataupun atau terpleset dari dudukannya lah, seperti itu. Nah, ini terus setelah semua baut itu udah bisa masuk, baru lakukan pengencangan. Pastikan kencang ya, karena ini kan lokasi di area yang bergetar. Jadi alhamdulillah udah selesai ya. Nah, ini kalau dilihat perbedaannya, tadi gate-nya ini itu kecil, dan ini lah udah ada gap sekitar 8 milian lah. Yang ini mesin juga goyang-goyang, saya bilang sudah kenceng gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit tutorial review penggantian engine mounting di mobil Honda Brio Matic tahun 2014. Jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial atau video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.